Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, menemani sahur kalian, kita lanjut cerita Jalan Dendam. Cerita sebelumnya menceritakan terungkapnya banyak rahasia setelah pertempuran di makam, tentang kebusukan rencana Pak Salman dan sosok 5 dukun sakti di belakang semua kejadian mengerikan itu. Lalu, ada kejadian apa lagi terhadap Mian dan yang lain? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Dada Nyi Weling berdebar kencang saat melihat mayat Ki Upas dan Ki Sumo dihancurkan oleh 5 orang bertudung itu. Bagaimanapun juga, kedua mayat itu adalah guru dan saudara seperguruannya. Tapi siapa yang berani melawan 5 penguasa kegelapan itu? Harto, Hendro, Felix, Sirna, dan Dalbo adalah dukun-dukun dengan kemampuan yang mengerikan. Kekejaman mereka juga tanpa batas. Apa yang dilihatnya hari ini adalah buktinya. Tidak peduli kawan atau lawan, mereka akan menjadikan mayatnya sebagai alat penambah kekuatan. Kunti, buatkan kami minum. Nyi Weling segera menuju dapur untuk membuat pesanan Felix. Ia tahu laki-laki bermata biru itu pemarah dan ringan tangan. Apalagi kalau sedang mabuk, nyawa orang tidak bernilai di depannya. Bagaimana kabar Ripka, Vel? Berhasil kau panggil dia kembali? Tanya Dalbo. Felix memandang laki-laki berkumis dan berjenggot lebat itu sambil menggelengkan kepalanya. Pius membunuh semua pesuruh yang kukirimkan. Ilmu pemanggilku juga tidak mampu menembus dinding penghalang yang dipasangnya. Kirim jin yang hebat, Vel. Kau itu terlalu pelit. Kau pernah berhadapan dengan Pius, nah? Kalau kau sudah merasakan pedang besi mantike yang didapatkannya dari Kalimantan itu, baru kau akan tahu siapa Pius sebenarnya. Sudah. Urusan Ripka dan Pius itu tidak penting. Fokus saja pada Mian dan Moza. Bagaimana perkembangan parasitmu, nah? Sudah ada kemajuan atau belum? Masih berproses toh. Semoga saja Gundala Warang itu bisa membunuh Seta. Aku tidak menyangka jika ular putih penggembala hujan yang ada di tubuhnya. Kau meremehkan siapa orang tua Mian yang sebenarnya, nah? Itu kecerobohan terbesarmu. Seharusnya kau habisi dia saat membunuh kedua orang tuanya dulu. Benar. Andai aku tidak menganggap rendah orang Lawu itu, mungkin mustika dari Pajajaran sudah kita dapatkan toh. Belum tentu juga. Ingat, tanpa Mian, tabir penyamar di tubuh Moza juga tidak akan terbuka. Bukankah tanpa menghilangnya tabir, kita tidak akan bisa menemukan keberadaan mustika itu? Hendro benar toh. Untuk apa kita berdebat soal ini? Rencana selanjutnya bagaimana? Jangan lupa, gerhana bulan itu tinggal 5 tahun lagi. Aku ingin abadi tanpa harus repot mencari perawan untuk ditumbalkan. Zaman ini susah sekali mendapatkannya, apalagi 7 gadis sekaligus. Di saat kelima orang itu sedang berdiskusi, Mian sedang berguling-guling di kamarnya. Maina, Darwis, Moza,
Timur, Johan, dan Alit yang mencoba memegang tubuhnya pun terpental. Johan dan Alit bahkan sampai memuntahkan darah. Kali ini Darwis dan Maina bisa melihat apa yang terjadi. Dua ular berwarna hitam dan putih tampak membelit tubuh Mian. Gerakan kedua ular yang saling serang itulah yang membuat tubuh Mian berguling tidak tentu arah. Sambil menghunus keris, Darwis memusatkan perhatiannya. Lalu ditancapkannya keris itu ke lantai. Asap putih keluar dari tempat keris tertanam. Tangan Darwis bergetar kencang. Tidak lama kemudian tangannya terlepas dan kerisnya patah. Darah terlihat meleleh di sudut bibir laki-laki tua itu. Gerakan Mian semakin liar. Kebingungan melanda semua yang ada di sana. Moza dan Lis hanya bisa menangis, sementara Ega dan Hasnah sudah sejak dari tadi pingsan. Maina yang tidak tega melihat penderitaan Mian bangkit dan berusaha meraih tubuhnya. Seseorang tiba-tiba saja berdiri di depan Maina. Tubuh pria itu menghadap Mian. Bajunya usang dan lusuh hingga tidak jelas lagi warnanya putih atau coklat muda. "Sudah, Mak, biar aku yang akan menghadapi kedua makhluk itu," ucapnya sambil melemparkan seutas tali yang segera berubah menjadi seekor ular berwarna hitam kebiru-biruan. "Nagasari, tolong bantulah Candrasa menundukkan Wereng," pria itu berbisik. Sedetik kemudian, ular itu langsung bergabung dalam pertempuran. Tubuhnya melilit kepada ular berwarna hitam, sementara kepalanya menggigit bagian leher. Diserang kekuatan gabungan, Gundala Wereng akhirnya menyerah. Tubuhnya menggeliat beberapa kali sebelum akhirnya diam tidak bergerak dan berubah menjadi sehelai rambut. Ular putih sendiri segera memasuki tubuh Mian yang sudah berhenti bergerak. Pria itu lalu menghampiri dan mengusap wajahnya. Mata Mian perlahan terbuka. "Aku tidak menyangka jika remaja yang kutemui 7 tahun lalu adalah cucuku sendiri. Jika saja ular Candrasa Seta itu tidak muncul, aku tidak akan pernah tahu kau masih hidup." Air mata pria tua itu menetes saat berbicara. Kemudian ia berdiri dan berjalan menuju Maina serta Darwis. "Mak dan Tuan dari seberang, aku mengucapkan terima kasih atas semua budi yang telah kalian berikan kepadanya. Hari ini izinkan aku membawanya pergi untuk mendapatkan warisannya." "Siapakah Tuan? Bagaimana kami bisa percaya jika Mian adalah cucu Tuan?" tanya Timur. Pria itu membuka bajunya. Sebuah tanda lahir berbentuk mirip keris terlihat di dada kirinya. "Ini adalah tanda perjanjian terlarang yang dibuat nenek moyang kami. Bukalah baju Mian, kalian akan temukan tanda yang sama." Timur segera membuka baju Mian. Tanda itu tercetak di dada Mian. Maina dan Darwis saling pandang. Bukti itu menunjukkan jika pria itu berkata sebenarnya. "Mian sudah kuanggap anakku sendiri. Bagaimanapun juga aku harus tahu siapa yang membawanya dan kemana ia akan pergi. Aku biasa disebut Mbah Lawu. Ke lereng gunung itu juga aku akan membawa Mian. Jika tidak kuajari bagaimana caranya mengendalikan Candrasa, maka ia akan mati dimakan kekuatan ular itu. Kalian sudah melihat sendiri buktinya, kan?" "Apa hubunganmu dengan Mbah Sirna?" "Ia keturunan musuh bebuyutan kami. Dialah yang membunuh kedua orang tua Mian serta menyusupkan Gundala Wereng ke tubuhnya. Tujuannya agar bisa menguasai kekuatan yang ada di tubuh Mian. Kami mohon diri, utang budi ini pasti akan kami balas sudah hari nanti." "Jaga dia baik-baik, Kek. Mian orang baik," ucap Moza. "Pasti, Nak.
sampaikan salamku pada sepasang harimau putih itu ya." Saat kalimat itu berakhir, tubuh Mbah Lawu dan Mian menghilang. Kicau burung sikatan dan jalak kebo yang bersautan membangunkan Mian di pagi yang beku itu. Seperti biasa, ia segera menuju ke bilik di bawah pohon pule raksasa untuk membersihkan diri. Setelah sholat subuh, ia lalu memasak air. Beberapa buah singkong dimasukkannya ke perapian untuk sarapan. Tidak lama kemudian, aroma kopi tercium dari 5 gelas bambu di depan Mian. Seolah mendapat isyarat, beberapa ekor monyet berdatangan di halaman. Satu persatu Mian membawa gelas-gelas itu keluar. Ia tersenyum saat monyet-monyet itu mengikutinya. Setelah keempat gelas dan singkong bakar telah berada di batu besar, barulah Mian duduk di sana. Saat fajar tiba, samar-samar terlihat telaga Sarangan yang dulu pernah ia kunjungi bersama orang tua angkatnya. Kenangan tentang mereka selalu membuatnya merasa sedih, kecewa, dan bercampur marah. Mbah Lawu yang baru saja datang menatap punggung Mian. Sudah 2 bulan sejak ia membawa cucunya itu tinggal di sana. Sejarah keluarga mereka telah ia ceritakan seluruhnya. Namun hal itu justru malah membuat Mian menjadi murung. Setelah melepaskan 2 ekor monyet yang dibawanya, ia lalu menghampiri Mian. "Benarkah tidak ada cara untuk lepas dari kutukan ini, Mbah?" "Beberapa orang sudah mencobanya, An, tapi belum ada yang berhasil untuk membatalkan kontraknya." "Berarti masih ada jalan kan, Mbah?" "Jika kau bisa memenuhi keinginan mereka, An." "Apa tebusannya, Mbah?" "Kau harus menemui Raja Ular itu sendiri. Permintaannya selalu berbeda untuk masing-masing orang." "Tunjukkan tempatnya, Mbah. Aku akan menemuinya." "Kau pikir semudah itu? Ada beberapa ujian yang harus kau lewati untuk bisa bertemu dengannya. Ujian yang tidak bisa kau akali dengan suap, kolusi, dan nepotisme seperti yang biasa dilakukan pejabat dan politisi korup di negeri ini." "Mbah pernah bertemu Raja Ular itu?" "Aku gagal di ujian keduaan." "Mbah tidak mencoba lagi?" "Tidak ada yang keduaan. Raja Ular itu hanya memberi kita 1 kesempatan." "Dengan kemampuanmu sekarang, melewati pengawal guanya saja, kau tidak akan mampu." Mian semakin murung. Monyet-monyet yang ada di sekitarnya seolah memahami kesedihan pemuda itu. Mereka bergantian membelai rambut Mian. "Setidaknya nasib kita masih lebih beruntung dari monyet-monyet itu, An." "Maksudnya, Mbah?" "Gunakan mata batinmu, lalu pandang baik-baik mereka." Mian menunduk. Sejenak mengetahui sejarah keluarganya, ia memutuskan untuk menjaga jarak dari hal-hal mistis. Mata batinnya memang tidak bisa tertutup sempurna, tapi tanpa niat, kemampuan itu akan melemah. Dengan enggan, ia menuruti perintah Mbah Lawu. Saat kembali mengangkat kepala, mulutnya ternganga. Monyet-monyet itu telah menghilang dan berubah menjadi manusia dengan kondisi yang memilukan. Tubuh mereka penuh bekas luka-luka. Ketika Mian menatap mata orang-orang itu, ia melihat cahaya penyesalan dan keputusasaan berpendar di sana. "Kopinya terlalu pahit, An. Lain kali tolong lebih manis sedikit ya," ucap salah seorang dari mereka. Seorang perempuan tua menghampiri Mian. Ia lalu memeluk dan mencium keningnya. "Kau mengingatkan aku pada putraku, An. Betapa aku merindukannya. Tapi nasi telah menjadi bubur," ucap perempuan itu sambil menangis. Dada Mian bergetar hebat. Ia tidak menyangka jika monyet-monyet yang selama ini menemaninya ternyata adalah jelmaan manusia. "Siapa mereka sebenarnya, Mbah?
mengapa mereka menjadi seperti itu. Mereka pengikut pesugihan Wanaraan. Sampai takdir kematian menjemput, orang-orang itu harus menjadi budak jin yang membuat perjanjian dengan mereka. Bagaimana dengan keluarganya, Mbah? Mengapa mereka tidak mencari? Di dunia nyata mereka sudah meninggal, tapi jika kau gali, kubur mereka tidak akan ada isinya. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Mbah? Entahlah, An, ilmuku tidak setinggi itu. Tapi mungkin perjanjian terlarang membuat para jin mempunyai kekuasaan lebih pada mereka. Bagiku yang penting bisa sedikit membantu mereka saja sudah cukup. Jadi itu yang Mbah lakukan setiap malam? Iya, An. Aku pergi ke kerajaan jin Wanara itu. Kadang usahaku berhasil, kadang juga gagal. Mian melihat dua orang yang baru saja datang pagi itu. Bekas cambukan memenuhi sekujur tubuh keduanya. Dada Mian bergemuruh menahan amarah. Nanti malam, ajak aku bersamamu, Mbah, bisiknya. Tanpa ilmu, kedatanganmu hanya akan menyerahkan nyawaan. Pulihkan saja dirimu dulu, baru aku akan mengajarimu mengendalikan kekuatan Chandra Saseta. Mian terdiam dalam dilema. Keinginannya untuk menolong korban pesugihan berbenturan dengan niatnya menjauhkan diri dari dunia mistis. Aku pernah seperti dirimu, An, berbulan-bulan memaki nenek moyang kita yang membuat perjanjian terlarang ini. Tapi akhirnya aku menyerah. Mau tidak mau, aku harus bisa menerima kondisi ini. Apalagi setelah usahaku untuk menebus kutukan ini gagal. Kau masih punya kesempatan itu, An. Gunakan baik-baik. Itu artinya aku harus memiliki kemampuan untuk melewati ujian itu, kan, Mbah? Benar. Karena itu adalah satu-satunya jalan yang kita miliki, An. Apa setelah mati kita akan menjadi ular, Mbah? Tidak. Tapi setiap 3 purnama sekali kau harus mencari korban sebagai makanan ularmu. Jika ku langgar, Mbah, maka kau akan kehilangan kesadaran dan memangsa apapun yang kau lihat. Selama ini hasrat itu terpendam oleh kehadiran Gundala Wereng yang ingin memangsa Chandrasa. Ia menghalanginya mendapatkan makanan. Karena kurang makan itulah ular putihmu menjadi lemah. Bukankah Gundala harusnya juga kelaparan, Mbah? Yang ada di tubuhmu hanya sebagian kecil dari tubuhnya, An. Ular itu sendiri ada di tubuh Sirna. Ingat bagaimana kau kehilangan kesadaran? Saat itu kedua ular di tubuhmu sedang bertarung untuk saling menghalangi. Bagaimana dengan dirimu sendiri, Mbah? Berapa orang yang telah Mbah mangsa? Dengan kemampuanku yang sekarang, aku bisa menahan hasrat itu selama 6 purnama. Setelah itu, aku akan mencari aparat atau pejabat korup untuk kujadikan mangsa. Meskipun salah, setidaknya yang kubunuh bukanlah orang baik-baik. Ajari aku mengendalikan kekuatan itu, Mbah. Aku tidak mau nanti menjadi gila dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Itulah tujuanku menjemputmu, An. Kau dan aku mungkin kaum terkutuk, tapi jangan sampai perbuatan kita juga ikut terkutuk. Di rumah Maina, segala sesuatunya kembali berjalan normal. Darwis memutuskan tinggal bersama Timur untuk mewariskan ilmunya. Sebagai pengganti kerisnya yang patah, golok bergagang ukiran kepala macan itu diberikan kepadanya. Moza sendiri memilih menetap di rumah Maina. Selain merasa iba dengan kondisi Maina, ia juga merasa lebih aman di sana. Mayat Bowo dan Bono dikubur di halaman belakang. Tindakan itu terpaksa dilakukan untuk menghindari masalah. Lis yang awalnya tidak setuju akhirnya bisa menerima keputusan itu. Apalagi menurut Moza, Bono dan Bowo tidak lagi memiliki sanak saudara. Sore itu, Hasnah
Ega dan seorang perempuan datang ke rumah Maina. "Bagaimana, Ga? Sudah sehat?" sapa Maina. "Alhamdulillah, Mak. Udah lama saya tidak merasa pusing lagi," jawab Ega. "Kak Moza kemana, Mak?" "Ada di dalam, sedang membuat minuman." "Kamu ini cari Moza apa Timur, Ga? Timur tidak tinggal di sini." "Ah, Maina bisa aja," bisik Ega dengan pipi bersemu merah. "Ya, semoga saja kalian ada jodoh." "Oh iya, Mbak, ini siapa ya? Perasaan kok saya belum pernah ketemu." "Ini saudara jauh saya dari Aceh, Mak. Namanya Farida. Kebetulan dia ada perlu sama Moza." "Jauh-jauh dari Aceh datang ke sini hanya untuk bertemu Moza. Memangnya ada apa ya, Mbak?" "Tapi tunggu Moza sajalah. Sebentar lagi pasti keluar anaknya." 10 menit kemudian, Moza datang dengan membawa nampan berisi minuman dan makanan. Maina lalu mempersilahkan Hasnah, Ega dan Farida untuk menikmati hidangan tersebut. "Mbak Farida ini ada perlu dengan Moza. Dia datang dari Aceh." "Ada perlu apa ya, Mbak? Perasaan saya tidak punya saudara dari sana," tanya Moza dengan raut wajah bingung. "Saya cuma menyampaikan titipan, Mbak," jawab Farida. "Titipan?" "Iya, barangnya ada di mobil Bu Hasnah. Entah mengapa tadi saya tidak bisa mengangkatnya, padahal sebelumnya tidak ada masalah." Dada Maina berdebar. Diamatinya Farida baik-baik, berharap bisa menemukan tanda-tanda energi gaib di badannya. Namun usaha itu sia-sia. Tubuh Farida kosong, tidak ada sedikit pun jejak dunia lain di sana. "Ini aneh. Apakah ilmunya sudah tinggi sehingga bisa menyembunyikan energi itu?" batin Maina. "Mari saya temani mengambil barangnya, Mbak. Ayo Za, kita lihat apa titipan itu." Mereka lalu menuju mobil Hasnah. Ketika Farida membuka pintu mobil, jantung Maina dan Moza seolah berhenti berdetak. 2 ekor harimau putih mulus tanpa belang terlihat keluar dari sana. Kedua harimau itu berjalan mendekati Moza, kemudian duduk di depannya seolah menunggu perintah. "Ini, Mak, barangnya." Farida mengulurkan sebuah benda kotak terbungkus kain. Maina menerima benda itu dan membawanya ke ruang tamu. Setelah meletakkannya di meja, ia lalu membuka lipatan kain pembungkusnya. Isi kotak kayu hitam itu ternyata 2 bilah kujang dan sebuah benda sebesar bungkus rokok yang terbuat dari kulit. "Kantong macan?" bisik Maina lirih. "Bisa Mbak ceritakan bagaimana benda-benda ini sampai ada di tangan Mbak? Serta apa hubungannya dengan Moza?" tanya Maina. Farida lalu menceritakan asal muasal titipan itu. Barang-barang itu adalah peninggalan kakeknya. Dulu, sang kakek adalah seorang ahli pengobatan yang terkenal. Karena biaya berobat yang seikhlasnya, orang pun berdatangan ke tempatnya. Hal itu membuat beberapa orang merasa iri. Mereka menyewa orang untuk mengancam sang kakek. Ancaman yang tidak dihiraukan berubah menjadi tindakan. Tapi sang kakek adalah pendekar tangguh. Kelihayannya bermain rencong sulit dicarikan lawan. Para tukang pukul yang dikirim tidak ada yang bisa menundukkannya. Setelah itu, mulailah mereka menggunakan serangan-serangan halus. Tak memiliki kemampuan seperti itu, kakek Farida pun akhirnya harus menyerah. Serangan demi serangan membuatnya hanya bisa terbaring di tempat tidur. Sampai seorang perantau singgah ke rumah mereka. Pria yang bekerja di kebun kelapa sawit itu kebetulan sedang berkunjung ke rumah temannya. Dari sanalah pria bernama Warso ini tahu kisah sang kakek dan sakit yang sedang dideritanya. Warso akhirnya bisa mengusir jin-jin yang selama ini mengganggu kakek Farida. Ia lalu dianggap sebagai saudara oleh keluarga Farida. Setiap cuti panjang, Warso selalu menghabiskan waktunya di desa Farida.
Namun akhirnya kisah persahabatan itu harus hancur karena masalah cinta. Warso dan Paman Farida ternyata mencintai gadis yang sama. Karena si gadis lebih memilih Warso, Paman Farida menuduh Warso menggunakan guna-guna. Paman Farida yang sudah dibutakan cinta lalu menantang Warso untuk bertarung memperebutkan Aisyah. Saat sang kakek mengetahui pertarungan itu, ia segera menuju ke sana. Namun kedatangannya sudah terlambat. Tubuh Warso telah tergeletak berlumuran darah di samping sang paman yang telah menjadi mayat. Di saat sekarat itulah Pak Warso berwasiat kepada kakek. Farida mengakhiri ceritanya. "Wasiat apa, Mbak?" tanya Maina. "Kalau ada yang bermimpi didatangi oleh sepasang harimau putih, maka ia harus mengantarkan kotak miliknya pada orang yang muncul bersama dengan harimau itu." Mbak Farida yang bermimpi. Giliran Moza yang bertanya. "Iya, Mbak." "Bagaimana bisa tahu kalau saya ada di sini?" "Mbak sendiri yang mengatakan alamat rumah ini di mimpi saya." Maina menatap Moza. Tidak semua orang punya kemampuan untuk melakukan rogoh sukmo. Tapi saat melihat wajah Moza yang kebingungan, Maina justru semakin bertanya-tanya. Seusai Isya, Hasnah, Ega dan Farida pamit. Usaha Maina mengajak Farida menginap gagal karena perempuan itu ingin segera kembali ke Aceh besok pagi. Setelah mereka pergi, Maina dan Moza memutuskan untuk mengunjungi Darwis di rumah timur. Di lain tempat, Harto tersenyum sambil menatap baskom berisi air. Apa yang selama ini dicita-citakannya akan segera terwujud. "Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya mustika itu akan jadi milikku," bisiknya. Harto tidak menyadari jika dari belakang Nyi Weling mengawasi gerak-geriknya. Di saat Maina dan Moza menuju rumah Darwis, Mian justru sedang berlari di tengah gelapnya hutan. 4 ekor monyet tergantung di tubuhnya, 2 di dada dan 2 di punggung. Di belakangnya, puluhan monyet mengikuti langkah Mian. Apa yang membuat monyet-monyet itu berbeda adalah tubuh mereka jauh lebih besar serta membawa senjata. Mian tersenyum saat pohon iprik raksasa sudah terlihat di kejauhan. Sebentar lagi monyet-monyet raksasa yang mengejarnya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Penghalang yang dipasang Mbah Lawu terlalu kuat untuk siluman-siluman sekelas penjaga tawanan. Tiba-tiba, Mian menghentikan langkah dan jatuh berlutut. Wajahnya berubah seolah sedang menahan kesakitan yang teramat sangat. Tidak butuh waktu lama, puluhan ekor monyet telah mengepungnya. Melihat Mian diam tidak bergerak, kawanan monyet itu segera menyerang. Gada, tombak, pedang, keris, dan kapak mereka mengarah ke tubuh Mian. Saat ujung-ujung senjata itu semakin mendekat, Mian mendadak berdiri dan melompat. Entah dari mana, seekor ular putih bertanduk sebesar paha orang dewasa telah melingkari tubuh Mian. Cahaya biru tampak berpendar dari tubuhnya, kontras dengan warna kulitnya. Mata ular itu merah seperti bara. Setelah beberapa kali menjulurkan lidah, dengan cepat ular itu melesat menuju kawanan siluman monyet. Pertempuran pun pecah. Gerakan ular yang cepat menyulitkan monyet-monyet untuk menyerangkan senjatanya. Satu demi satu ular itu mematuk dan membelit mereka. Setiap monyet yang mati lalu berubah menjadi gumpalan cahaya yang langsung disambar oleh mulut ular. Kemudian terdengar suara raungan keras. Kemudian 2 ekor monyet yang ukurannya jauh lebih besar muncul dan langsung menyerang ular putih Mian. Seekor monyet meraih lehernya, sementara yang lain berhasil menggenggam ekornya. Monyet-monyet lain segera saja berloncatan menghajar tubuh si ular dengan senjatanya masing-masing. Suara benturan benda keras berulang kali terdengar saat senjata-senjata itu bertemu dengan sisi ular. Tidak berdaya, tubuh ular tersebut hanya bisa menggeliat tanpa henti. Dari arah pohon iprik terdengar suara gemerisik.
Monyet raksasa yang kedua tangannya sedang mencekik leher ular putih tidak bisa berbuat apa-apa ketika seekor ular besar berwarna hitam tiba-tiba saja menyambar kepalanya. Seiring dengan tubuhnya yang ditelan ular hitam, cekikan monyet itu pun melemah. Begitu bebas, kepala ular putih langsung menyerang balik. Dililit dan digigitnya monyet yang menggenggam ekornya. Semakin keras tubuh si monyet meronta, maka semakin kencang juga ia terlilit. Sampai akhirnya tubuh monyet itu tidak bisa bergerak lagi dan berubah menjadi gumpalan energi yang langsung ditelan oleh ular Mi'an. Sadar jagoan mereka kalah, belasan monyet yang tersisa berhamburan melarikan diri. Di bawah cahaya purnama yang redup, kedua ular itu berhadapan. "Mengapa kau hanya memakan energinya, Candrasa? Apa kau tidak ingin tubuh sebesar aku?" "Mi'an yang melarang, Kak. Ia hanya memperbolehkanku memangsa energi mereka," jawab Candrasa sambil menatap iri tubuh Nagasari yang sebesar tiang telepon. "Pemuda yang aneh. Entah kau beruntung atau sial mendapatkan pasangan seperti dia. Tapi setidaknya dengan tubuh sekecil itu, rasa laparmu tidak akan sebesar aku." "Mungkin itu tujuan dia, Kak. Mi'an tidak ingin banyak membunuh makhluk lain." "Terserah dialah. Aku pamit dulu. Ada hakim korup yang harus aku telan tadi, tapi terpaksa aku tinggalkan untuk membantumu." "Terima kasih, Kak. Sampaikan salamku pada Mbah Lawu." Mi'an tersadar ketika sinar matahari menyentuh wajahnya. Saat membuka mata, tubuhnya berada di samping batu besar tempat ia biasa menikmati fajar. Belasan ekor monyet yang berkerumun di sekitar tubuhnya tampak senang saat tahu ia telah siuman. Perlahan Mi'an bangkit, lalu duduk bersandar di batu. 4 ekor monyet yang tadi digendongnya satu persatu datang dan mencium tangannya sambil menangis. Menatap mereka, semua lelah yang dirasakan Mi'an seketika lenyap, berganti bahagia. Saat panas matahari sudah terasa menyengat dan Mbah Lawu belum kembali juga, perasaan Mi'an menjadi sedikit khawatir. Belum pernah sang kakek pergi selama itu. Apalagi Candrasa juga gagal mengadakan kontak dengan Nagasari. Saat senja tiba, perasaan khawatir di dada Mi'an semakin menjadi. Tiba-tiba terdengar ramai teriakan di luar pondok. Mi'an langsung berdiri, membuka pintu dan berlari menuju kerumunan para monyet. Kakeknya tergeletak bersimbah darah di sana. Tangan Mi'an gemetar saat membalikkan badan sang kakek. 2 luka panjang tampak menghiasi perutnya. Tangan Mi'an meraba leher Mbah Lawu. Meski pelan dan lemah, ia masih bisa merasakan denyutan halus itu. Segera saja digotongnya tubuh sang kakek masuk ke dalam pondok. Beruntung saat tinggal bersama Maina dulu, Mi'an sempat belajar ilmu pengobatan darinya. Darah yang mengalir dari luka di perut Mbah Lawu sudah bisa dihentikan dengan jalan menotok simpul-simpul darahnya. Kakeknya beruntung, meski dalam, kedua luka itu tidak sampai membuat isi perutnya keluar. "Luka-luka itu harus dijahit, An." Suara Candrasa terdengar di kepalanya. "Bagaimana caranya?" "Kau pikir aku dokter? Di mana ada dokter di tempat seperti ini? Ayo pergi, akan kupinjami kau kekuatanku. Jangan khawatir, ini bukan bagian dari perjanjian. Aku melakukannya demi Nagasari." "Di mana dia, Sah?" "Jika belum mati, dia pasti sudah ditawan oleh orang yang melukai Mbah Lawu. Ayo cepat, An. Luka-luka itu akan segera terinfeksi jika tidak segera mendapatkan pertolongan." "Tunggu dulu, An. Ada seseorang yang datang." Saat itulah terdengar suara pintu diketuk dari luar. Wajah Mi'an terlihat ragu dan bimbang. Selama ini, belum ada seorang pun yang berani mendatangi tempat ini di malam hari. Mi'an mempersiapkan dirinya. Jika terpaksa, malam ini ia rela untuk mengikat perjanjian dengan Candrasa. "Siapa?" "Aku, An, Maina." Seperti tersengat arus listrik,
Mian segera berlari dan membuka pintu. Maina dan Moza bergegas masuk ke dalam. "Nanti saja pertanyaannya, An. Di mana kakekmu?" "Ada di kamar, Mak." "Ayo Za, cepat sebelum terlambat." "Kau keluar dulu, An. Tenangkan monyet-monyet itu. Mereka tentu takut dengan 2 ekor harimau putih yang datang bersama kami." "Oh iya, An. Seharusnya mereka juga sudah datang." "Mereka siapa, Mak?" Pertanyaan Mian terjawab oleh kehadiran Dok, Ara, dan Darwis yang menunggang harimau putih. Beda harimau itu dengan 2 harimau yang hadir sebelumnya adalah harimau Darwis masih memiliki loreng. Selanjutnya datang Condromowo. Di punggungnya tampak Lis sedang sibuk menenangkan seorang perempuan berbaju putih yang terlihat histeris. "Apa-apaan ini, Lis? Di mana ini? Menyesal aku memejamkan mata tadi." "Udahlah, Dok. Kalau Dokter Asti masih rewel, aku tinggalkan dokter di Gunung Lawu ini loh," ancam Lis. Dokter Asti mengamati tempat itu. Ia bukan penakut. Sebagai dokter yang biasa melakukan otopsi, ia sudah biasa bertemu dengan berbagai macam mayat yang mengerikan. Namun, ia belum pernah melihat serta mengalami hal aneh seperti yang dirasakannya saat ini. Bertemu 3 ekor harimau putih, seekor kucing raksasa, dan perjalanan kilat dari Malang ke Gunung Lawu adalah pengalaman yang membuat jantung berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. "Kupikir cerita-cerita kakek dulu adalah dongeng," bisiknya. "Aku jelaskan nanti, Dok. Sekarang ada pasien yang harus kau tolong. Dokter tidak lupa membawa jarum dan benang, kan?" Lis menyeret tangan Dokter Asti masuk ke pondok. Mian menatap Darwis. Entah mengapa, ia merasa pernah melihat wajah orang tua itu. "Apa kita pernah bertemu, Kak?" Darwis tersenyum. Ia lalu menceritakan apa yang terjadi ketika malam itu Mian kehilangan kesadarannya di makam. Mian langsung mencium tangan Darwis setelah orang tua itu selesai bercerita. Kemudian ia mendekati Dok dan Ara untuk meminta maaf. "Ayo kita masuk, An. Biar mereka saja yang menjaga tempat ini." Saat Mian dan Darwis masuk, 3 gelas kopi telah ada di meja. Tidak lama kemudian, Lis keluar dari dalam. "Bagaimana luka kakek, Lis? Apakah ada harapan?" tanya Mian. "Masih dijahit sama Dokter Asti. Mudah-mudahan aja Tuhan bermurah hati." Asti tidak pernah melihat luka seperti itu seumur hidup dan karirnya. Luka laki-laki yang sedang terbaring di depannya seolah dibuat oleh cakar raksasa atau sabit berukuran besar. Dari bekas irisannya, ia yakin apapun senjata yang melukainya tidak terbuat dari besi. "Bagaimana, Dok? Apakah kakek kami ini bisa sembuh?" tanya Moza. "Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Mbak. Selanjutnya sudah menjadi urusan Tuhan." Moza menatap Maina, sementara tangannya yang menggenggam tangan Mbah Lawu terus mengeluarkan asap tipis. Di tempat terpisah, Felix sedang mengagumi hasil tangkapannya. Seekor ular hitam raksasa berhasil ditundukkan oleh jin berkepala anjing miliknya. "Gembel dari Lawu itu tidak tahu jika orang yang akan dimangsanya ada di bawah perlindunganku," bisiknya. Nagasari memandang marah kepada Felix. Ikatan tali yang terbuat dari pintalan galih kayu kelor, santigi, dan awar-awar yang dilumuri minyak siluman babi hutan membuat dirinya kehilangan kekuatan. Tapi bagaimanapun juga, ia harus mengakui kehebatan siluman anjing yang berasal dari Mesir itu. Felix lalu meninggalkan gudang. Seekor anjing dan babi hutan menyambut kedatangannya sambil menatap penuh harap. Tubuh mereka penuh luka-luka. Felix mengeluarkan sebuah botol. Bau amis bercampur busuk memenuhi udara saat ia membuka tutup botol. "Semoga saja nama besar Ki Upas bukan cuma bualan kosong," ucapnya sambil meneteskan isi botol ke tubuh babi dan anjingnya. Begitu minyak yang berasal dari tubuh Ki Upas itu menyentuh kulit babi dan anjing, keajaiban terjadi. Luka-luka mereka perlahan menutup dan sembuh. Sekarang tinggal menunggu Harto bergerak. Begitu dia mendapatkan mustika itu, aku akan merebutnya.
Baik, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Besok ketika jam sahur kita lanjut lagi. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Saya Tama pamit. Selamat beribadah puasa untuk yang menjalankan. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.